Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan-kawan yang saya hormati, selamat datang pada podcast Gerutas. Jadi ada persoalan yang mungkin barangkali tidak kita sadari, barangkali Pak Fuad ya. Ada situasi yang menggejala di mana-mana. Sebetulnya rasanya jauh banget dengan kita. Sungguhnya guru yang ada di desa sekalipun terkena dengan persoalan itu. Maka tidak lain apabila kita ingin agar anak-anak menyongsong masa depannya yang lebih lebih sesuai dengan perkembangan zamannya, maka gurunya pun harus melakukan perubahan itu tadi. Tapi Pak Fuad, tapi kenyataannya guru-guru itu kan juga variasinya besar sekali. Itu kan ya, bagaimana menolong atau mengatasi persoalan itu Pak Fuad di tengah himpitan global itu mutlak sebenarnya. Jadi pertama kan polisinya sendiri kan di kalangan guru. Misalnya kalau di Skandinavia kayak di Finlandia itu kan siapa yang jadi guru kan? Biasanya direkrut dari 10 terbesar, 10 terbaik kan dari itu. Kemudian juga bagi mereka persoalan kesejahteraan juga tidak ada persoalan kan. Terus yang lainnya adalah tradisi dan belajarnya kan. Jadi guru itu kan di dalam literatur kan disebut guru itu adalah pembelajar. Sudahkah itu kan? Sehingga budaya belajarnya muncul. Nah di kita itu, kalau budaya muncul otomatis nanti budaya membaca juga cukup kuat. Belajar itu bukan hanya ini, bisa belajar dalam pengertian bersama dalam teman-temannya, keluarga. Nanti ada istilahnya learning organization, learning. Masing-masing orang dalam kelompoknya belajar atau keseluruhan seorganisatoris, misalnya yayasan ini belajar dari yang berhasil maupun gagal, dari orang lain ataupun dari belajar dalam kaitan dengan materi keilmuannya kan gitu. Oh berarti yang belajar ini bukan hanya guru Pak Fuad ya? Semua ketua yayasan harus belajar. Orang tua siswa, orang tua murid itu juga harus belajar gitu kan ya? Semua. Kemudian barangkali lingkungan masyarakat belajar. Jadi belajar itu bukan belajar dalamnya, belajar secara luas pengertiannya. Betul. Belajar dari kegagalan, belajar dari keberhasilan. Nanti biasanya dalam pendidikan itu, di dunia pendidikan ada refleksi. Guru yang baik refleksi. Refleksi itu ketika dia ngajar pun ada refleksi. Berhasil enggak, apa ini persoalan macam-macam kan. Refleksi juga untuk ke depan seperti apa. Kita sering ngomong muhasabah. Tapi apakah muhasabahnya sudah diterapkan betul enggak? Sehingga melahirkan tindakan-tindakan dalam kehidupan yang bukan hablum minallah dan hablum minannasnya seperti apa gitu. Nah, kalau guru kan gitu nantinya. Waktu ngajar, bahan dan perbaiki waktu ngajar, oh ini ada keliru nih saya waktu awali, saya harus begini. Terus ada murid yang mengalami kesulitan apa harus kan. Terus ke depannya harus apa? Kan harus itu. Nah, apakah itu menjadi tradisi? Pada diri guru kita. Itu satu, belajar. Kedua, guru adalah peneliti, mengkaji. Makanya dalam kajian itu ada extended classroom, itulah yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan termasuk kurikulum dan pembelajaran. Hanya di kita terkadang terjadi reduksi, extended itu dianggap sebagai problem solving biasa, Patar. Dan lebih banyak pada konteks administratifnya. Ini persoalannya, bukan proses refleksinya yang menjadi ciri. Sehingga melahirkan itu. Padahal dalam kajian itu, extended classroom lesson itu adalah yang paling menyentuh problema yang dihadapi guru. Dan bagaimana mengatasi persoalan di sekolah. Sehingga nanti bagaimana hasil belajar murid kan. Nah ini kan belum tentu maksimal kan? Nah ini juga persoalan. Ini. Jadi kompetensi guru itu bukan hanya sekadar penguasaan dia terhadap bidang studi atau materi, tetapi seberapa jauh dia merefleksikan hasil proses belajar mengajarnya di kelas atau di sekolah sehari-hari ketika dia menghadapi kendala, menghadapi problem gitu kan. Kalau toh dia tidak bisa, maka dia belajar dengan orang lain.
contoh guru yang lain, Iya. umpamanya. Iya. Begitu juga lembaganya kan Pak ya. Betul. Ya, Iya. lembaga sekolahnya, Iya. yayasannya dan seterusnya. Sehingga kekurangan-kekurangan dari polisi pendidikan secara nasional itu sesungguhnya bukan menjadi halangan bagi guru yang berkualitas. Iya, memang Kira-kira begitu. Iya, memang ke situ. Itulah yang disebut nanti implementasi dari organization learning organization gitu. Nah, itu harus dibangun. Tradisi ini yang perlu dibangun. Sehingga misalnya orang selalu mengkaji kan, melakukan refleksi terhadap apa yang dilakukan. Nah ini, di kita kan banyaknya administratif Pak. Iya. Misalnya kalau disuruh ngisi-ngisi, guru itu paling ngisi yang ada formulir udah ada, bukan apa yang dilakukan. Ada yang tidak administratif barangkali Pak. Bagaimana dengan penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan tradisional Pak? Itu kan. Lembaga tradisional, maaf katakanlah pesantren, kan kiainya dulu itu sudah menunjukkan teladan yang bagus di dalam pembelajaran, katakan begitu. Nah, lalu saya sebagai ustadz, sebagai guru mau ngapa lagi? Kan tinggal duplikasi saja gitu kan. Apa cara seperti ini tidak bisa membantu nanti untuk mengikuti perkembangan zaman bagi lembaga dan bagi anak-anak sekolah? Dan kita bisa mengambil sesuatu yang baiknya kan, mana yang masih tepat kan dengan, tapi kan mungkin ada yang tidak tepat juga kan, sehingga mungkin apa yang diwariskan pada saat itu cocok, tapi pada lainnya, maka kalau kita tarik itu apa tuh, hadis atau apa, didiklah anakmu sesuai zamannya kan. Iya. Itu artinya zaman itu dan punya tantangan dihadapi ini, yang berbeda pada saat itu. Saya sekolah di PGA tahun 65 sampai itu kan berbeda saat itu dengan ketika anak saya sekolah mulai SD kan. Mungkin tidak akan sama cara pendekatannya ya. Tapi mungkin esensi yang mendidiknya itu mungkin ada kesamaan kan itu. Nah, ke sana itu. Jadi tidak semerta-merta yang diwariskan awal itu harus ada yang bisa terus prinsip ya, nilai mungkin ya. Tapi kalau implementasinya kan mungkin bisa berubah kan, strateginya kan. Iya. Ini sendiri orang sering tidak membedakan mana yang prinsip dasar, mana yang strategi gitu loh. Iya. Nah ini terus mungkin kiai kita yang awal itu memberikan landasan prinsip, kemudian strateginya terserah berbeda kan, tidak seperti dilakukan oleh pada pendiri. Persoalannya setelah kiai pertama meninggal, selanjutnya kan tidak memperhatikan itu. Iya. Mungkin itulah jawabannya mengapa pesantren ada beberapa pesantren umpamanya setelah kiai meninggal slow down. Nah, itu pesantrennya. Gitu. Kenapa? Karena penerusnya tidak open mind gitu kan ya. Mereka tidak melihat bagaimana di luar perkembangan di luar. Meskipun memang betul kiainya sudah meletakkan dasar yang benar seperti dalam praktik pendidikan gitu kan ya. Bagaimana dengan lembaga-lembaga swasta, pendidikan swasta di Indonesia yang istilah saya setengah-setengah Pak, karena kan ada kebutuhan administrasi dengan pemerintah, tapi ada hasrat untuk otonomi, ada hasrat untuk mengembangkan karakternya sendiri gitu kan ya, dan dia tidak berada di tengah kota besar. Artinya kalau dia bukan di kota besar berarti kan derasnya globalisasi itu juga tidak sekencang kalau di kota. Bagaimana terhadap mereka ini? Ya sebenarnya implikasi ataupun akibat dari globalisasi akan terasa lambat atau cepat kan. Karena nanti lulusan dari lembaga yang ini akan terimbas juga kan ketika mereka sudah selesai. Iya. Nah masalahnya terkadang informasi atau situasi itu tidak pernah baik didiskusikan ataupun sampai pada mereka. Iya. Jadi tidak ada ini kan. So pada akhirnya anak-anak itu pesantren, umpamanya madrasah atau sekolah swasta non pemerintah yang lainnya, setelah lulus mereka itu kan untuk populernya itu kan mau cari kerja, pergi ke kota, dia akan mentok dengan persoalan-persoalan yang baru. Misalnya dulu masih ingat Pak Tar, ini waktu kita di BP itu kan ada ini satu kelompok yang tidak boleh mengajarkan bahasa Inggris.
karena bahasa kafir. Padahal kalau ditarik dalam dunia era digital sekarang, dakwah itu kan dakwah ke dunia kan. Ya kan, misalnya kita bisa menjelaskan ajaran Islam, tafsir Quran ini misalnya dengan bahasa Inggris, kan orang Inggris akan bilang. Baik. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Ngobrol bersama Pak Fuad itu kita bisa melihat wawasan secara lebih luas tentang bagaimana praktik pendidikan kita dalam kaitan dengan perkembangan global. Pak Fuad, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Diskusi pada hari ini dan mohon pada kesempatan lain ya, kita insyaallah. bicara. Ya. Kawan-kawan sekalian, terima kasih juga sudah mengikuti diskusi bersama Pak Fuad, dan jangan lupa nanti pada kesempatan diskusi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.